Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji dari agama Allah Azza wa Jalla, khususnya dari kisah-kisah yang Allah Azza wa Jalla kisahkan di dalam Al-Quran. Kisah-kisah orang saleh yang telah meniti jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana pertemuan kemarin kita telah memasuki dari kisah Nabi Musa alaihi salam, sebab mengapa ia keluar meninggalkan Mesir. Dan yang kedua, sebab mengapa ia memukul batu yang sangat besar sehingga batu itu terpecah menjadi 12 bagian. Yang pertama sudah kita kisahkan bahwasanya karena adanya yang berdebat bahkan ingin saling membunuh antara suku Kipti dan suku Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa berusaha memisahkan mereka, akan tetapi suku Kipti tersebut tidak ingin dipisahkan. Akhirnya Nabi Musa memukulnya yang mengakibatkan ia mati, yang dimana hukuman membunuh adalah dibunuh. Yang dimana hukuman membunuh adalah dibunuh, khususnya kalau dia adalah seorang penduduk asli yang dibunuh. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam itu lari keluar, diperintahkan oleh manusia yang lainnya. Akan tetapi sebelum ini, ketika pembunuhan pertama itu Nabi Musa tidak diketahui. Belum diketahui oleh masyarakat bahwasanya dia adalah pembunuhnya. Dia yang memukul orang ini, yang mengakibatkan orang ini meninggal. Kemudian di suatu hari terjadi lagi pertikaian, perkelahian dengan orang yang sama, yaitu orang Bani Israel dari suku Nabi Musa alaihissalam yang kemarin berkelahi dengan suku Kipti. Kemudian Nabi Musa melihatnya dan menegurnya bahwasanya bahwa engkau memang termasuk orang-orang yang melampaui batas. Akhirnya orang ini dari suku kalangan Bani Israel, sukunya Nabi Musa, sudah ditegur oleh Nabi Musa. Kemudian didekati oleh Nabi Musa untuk dinasihati. Ia mengira bahwa ia ingin juga dipukul oleh Nabi Musa, sebagaimana dipukul lawannya yang dia ingin temani berkelahi kemarin. Akhirnya dia berteriak, apakah kau ingin membunuhku sebagaimana engkau membunuh manusia yang kemarin? Manusia mendengarnya. Akhirnya manusia mengetahui bahwasanya Nabi Musa lah yang orang pembunuh yang membunuh orang yang kemarin, yang dicari-cari oleh raja. Siapakah pembunuh orang tersebut dari suku Kipti? Akhirnya karena terdengar bahwa Nabi Musa yang membunuh orang yang kemarin, disebabkan suara keras dari orang yang dia tolong dari sukunya sendiri, yang mengakibatkan masyarakat berbincang tentang Nabi Musa sampai ke telinga Fir'aun. Sampai ke telinga Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya Fir'aun memberikan keputusan bahwasanya anak angkatnya itu wajib dibunuh, harus dicari, harus ditemukan dan dibawa di depan Fir'aun agar dia diberikan hukuman. Ketika ini sudah tersebar, maka seorang lelaki mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar hendaknya Nabi Musa tidak kembali ke rumahnya, tidak kembali ke kerajaan Fir'aun, akan tetapi hendaknya dia keluar dari kampung ini, disebabkan telah ada keputusan dari Fir'aun bahwasanya Nabi Musa akan dibunuh. Akhirnya Nabi Musa lari dalam keadaan ketakutan, meninggalkan kota Mesir dan menuju ke kota Madian. Ketika telah di tengah perjalanan, Nabi Musa alaihissalam mendapati seorang dua wanita yang berada di bawah naungan sebuah pohon, yang ikut mengantri untuk meminum air sumur. Yang dimana sumur tersebut Nabi Musa mendatanginya disebabkan ingin meminum darinya, karena Nabi Musa ini keluar
dari kampungnya hanya berada pada pakaian yang ia pakai. Tidak membawa makanan, tidak membawa barang ganti, tidak membawa minuman. Langsung saja lari. Bagaimana kalau seseorang takut kau akan dibunuh? Pasti dia lari kejar terus untuk meninggalkan agar dia terhindar dari pembunuhan tersebut. Begitu yang dialami Nabi Musa. Dia keluar dalam keadaan takut meninggalkan kota Mesir. Akan tetapi ia mendapati dua wanita, yang dimana dua wanita ini adalah anak dari Nabi Syuaib alaihi salam. Yang dimana dua wanita ini antri, tidak ingin bercampur baur dengan para lelaki yang meminumkan binatang ternaknya di suatu sumur. Akhirnya Nabi Musa membantu dua wanita ini, membantu untuk mengambil air minum untuk dirinya dan membantu untuk meminumkan semua ternak yang ia bawa. Karena Nabi Syuaib pada saat itu sudah tua, sehingga anak perempuannya lah yang keluar untuk mengembala domba-dombanya. Akan tetapi di antara keajaiban dan pentingnya melihat dari kisah anak Nabi Syuaib, dia tidak ingin bercampur baur dengan laki-laki yang ada di tempat air minum tersebut. Akhirnya Nabi Musa membantunya, memberikan minum domba-dombanya, mengambilkan air untuk diambilkan orang tuanya, yaitu Nabi Syuaib. Kemudian setelah dibantulah wanita ini, akhirnya wanita ini mengajak Nabi Musa agar dia ke rumahnya saja, agar dia diberikan balasan, diberikan gaji oleh ayahnya yang sudah tua. Akhirnya Nabi Musa kembali mengikuti wanita ini ke rumah bapaknya. Seketika di rumah bapaknya, salah satu dari wanita ini mengatakan bahwasanya, wahai bapakku, ada lebih bagusnya kalau engkau memperkerjakan orang ini. Orang ini keluar dari kotanya, tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, dan dia termasuk, saya melihatnya, adalah qawiyul amin, orang yang memiliki kapasitas kerja, kualitas kerja, dan termasuk orang yang amanah. Akhirnya dia diajak oleh bapak dari wanita ini, yaitu Nabi Syuaib, agar ia menikah dengan anaknya dengan mahar. Ia dipekerjakan selama 8 tahun. Akan tetapi kalau Nabi Musa menginginkan hal yang lebih baik, yaitu dia bermaharkan dengan 10 tahun dipekerjakan. Di sini mengambil pelajaran bahwasanya mahar dalam menikahkan seorang wanita itu dibolehkan dengan mahar yang dipinjamkan. Jadi boleh, saya mahar kepadamu dengan 10 gram emas dengan bayar cicil, boleh. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam, ia bermahar dengan anak dari Syuaib dengan dipekerjakan selama 10 tahun tanpa gaji. Ini dibolehkan. Ini sebab yang mengeluarkan Nabi Musa alaihi salam keluar dan diterima dan dinikahkan. Akhirnya Nabi Musa menikah dengan anak Nabi Syuaib. Adapun kisah tentang Nabi Musa memukul batu tersebut disebabkan dari kaum Bani Israel kebiasaannya, dan ini masih menjadi kebiasaan orang-orang kampung, yaitu mereka mandi bersama. Jadi di suatu sungai mereka mandi bersama-sama. Tapi Nabi Musa karena dia adalah seorang nabi, memiliki akhlak yang tinggi, dia tidak menginginkan hal tersebut. Akhirnya Nabi Musa dicerita oleh kaumnya bahwasanya ada sesuatu aib pada kemaluannya, sehingga dia tidak menginginkan mandi bersama kita. Akhirnya Nabi Musa terus dicerita hari demi hari. Akhirnya karena Allah ingin membuktikan bahwasanya apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu tidak benar, maka Nabi Musa akhirnya ketika dia mandi di belakang batu yang sangat besar, ketika setelah menghelaikan pakaiannya, tiba-tiba batu itu lari ke tengah-tengah kota. Jadi karena Nabi Musa sudah menjadi aib di suatu kota tersebut, bahwasanya dia ada aib pada kemaluannya, akhirnya Allah membuktikan bahwasanya Nabi dan Rasul yang diutus tidak seperti apa yang mereka sangkakan. Akhirnya Allah buktikan dengan cara ketika Nabi Musa mandi di belakang batu yang besar, batu ini tiba-tiba lari ke tengah-tengah kota. Jadi batu ini lari. Ini kekuasaan Allah. Dan di atas batu tersebut
ada pakaian Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa mengejar pakaiannya tanpa sadar bahwasanya batu ini keliling di tengah-tengah kota. Dikeliling di depan orang-orang yang menceritai Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ketika sudah singgah batu itu, Nabi Musa memukulnya. Akhirnya batu tersebut pecah-pecah menjadi kecil. Di sini menunjukkan kekuatan Allah Azza wa Jal yang maha mampu menghidupkan atau mempergerakkan benda-benda mati, dan menunjukkan kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ini yang bisa kita berikan. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan kisahnya, bagaimana pertumbuhan dalam pernikahan Nabi Musa alaihissalam, apakah dia memiliki anak atau tidak, bagaimana dalam kehidupan rumah tangganya, hingga dia diutus menjadi seorang da'i kepada Fir'aun la'anatullah alaih, insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.